Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Amirah Khairul Salsabila dari kelompok 11 mata kuliah Ekonomi Pembangunan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis pertumbuhan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan periode tahun 2016 sampai tahun 2020. Adapun latar belakang, Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang kaya di Indonesia. Kalimantan Selatan juga memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang besar, terutama dalam bidang pertambangan, yaitu potensi seperti batu bara, biji besi, dan intan, sehingga produsen pertambangan ini menjadi bagian terbesar dari PDRB Kalimantan Selatan, yaitu 18,72% berdasarkan data BPS Kalimantan Selatan pada tahun 2019. Kemudian, berdasarkan kategori pendapatan World Bank, negara berpendapatan per kapita sekitar $996 sampai $3.896 atau sekitar 14,2 juta rupiah sampai 55,5 juta rupiah dapat dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah bawah, yang artinya negara ini sudah tidak dikategorikan sebagai negara miskin. Kemudian, jika kita melihat PDRB per kapita Kalimantan Selatan, maka kita akan menemukan bahwa PDRB-nya adalah 42,6 juta rupiah, sehingga Kalimantan Selatan dapat dikategorikan ke dalam wilayah ataupun daerah berpendapatan menengah bawah berdasarkan kategori World Bank. Ada perumusan untuk masalah dari penelitian ini, yaitu tingkat PDRB ataupun PDRB per kapita tidak bisa semerta-merta dijadikan acuan atas kesejahteraan masyarakat suatu daerah, karena bisa saja PDRB dari daerah tersebut tidak terdistribusi merata seperti itu. Terlebih lagi di tengah kondisi pandemi saat ini, ketika masyarakat juga sedang rentan terhadap pemutusan hubungan kerja atau kehilangan sumber mata pencaharian. Dan tercatat pula berdasarkan data kemiskinan BPS Kalimantan Selatan tahun 2020, lebih tepatnya, bahwa terjadi pertumbuhan penduduk miskin secara signifikan pada awal periode COVID-19 sebesar 19,1 ribu jiwa. Adapun pertanyaan dari makalah ini atau penelitian ini, yang pertama, berapa pertumbuhan presentasi penduduk miskin di Kalimantan Selatan setelah pandemi? Kemudian, bagaimana pertumbuhan tingkat kedalaman kemiskinan di Kalimantan Selatan setelah pandemi? Dan bagaimana pertumbuhan tingkat keparahan kemiskinan di Kalimantan Selatan setelah pandemi? Tujuan dan manfaat dari makalah ini, untuk tujuan yang pertama, mengetahui pertumbuhan persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan setelah pandemi. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan tingkat kedalaman kemiskinan di Kalimantan Selatan setelah pandemi. Dan yang ketiga, mengetahui pertumbuhan tingkat keparahan kemiskinan di Kalimantan Selatan setelah pandemi. Adapun untuk manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut. Bagi pemerintah Kalimantan Selatan, diharapkan makalah ini dapat menjadi referensi untuk mengetahui kondisi kemiskinan, sekaligus menjadi referensi dalam membuat program ataupun kebijakan. Kemudian, dari segi akademisi diharapkan dapat menjadi referensi baru terkait pertumbuhan tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan, dan bagi masyarakat umum diharapkan dapat memberi pengetahuan terkait kemiskinan serta mendorong gerakan sosial untuk membantu mengentaskan kemiskinan di Kalimantan Selatan. Adapun untuk tinjauan pustaka, yang pertama akan terkait persentase kemiskinan itu sendiri. Persentase kemiskinan atau headcount index atau P0 index adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Secara sederhana, headcount index mengukur proporsi populasi penduduk miskin di suatu wilayah berdasarkan definisi Sirusa BPS tahun 2021. Adapun rumus perhitungan pada headcount index sebagai berikut, yakni P0 merupakan rata-rata atau rata-rata dari 1/n sigma Z dikurangi 1/Z dengan pangkat derajat kebebasan alfa 0.
Z di sini dimaksudkan adalah garis kemiskinan, sementara YI itu merupakan pendapatan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dibagi oleh garis kemiskinan itu sendiri, dipangkatkan 0, sehingga nanti berapapun hasilnya akan selalu 1, maka jumlahnya adalah seberapa banyak jumlah dari penduduk miskin yang berada di suatu daerah itu sendiri, kemudian dibagi oleh N, atau N di sini adalah total populasi di daerah tersebut, sehingga nanti akan didapatkan rasio ataupun indeks proporsi penduduk miskin yang berada di daerah tersebut dengan total dari populasi daerah tersebut. Yang kedua, terkait kedalaman kemiskinan. Adapun indeks kedalaman kemiskinan ataupun Poverty Gap Index atau P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap individu miskin. Rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap individu miskin terhadap garis kemiskinan yang berada di daerah tersebut. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, maka semakin jauh pula rata-rata pengeluaran individu dari garis kemiskinannya. Adapun untuk rumus perhitungannya adalah P dengan indeks alfa sama dengan sigma dari delta dari delta pendapatan, dari delta rasio pendapatan penduduk miskin dibagi dengan jumlah populasi miskinnya. Pada perumusan perhitungan indeks ini, nilai alfa diganti dengan 1, sehingga dari situlah dinamakan bahwa indeks ini juga merupakan indeks P1, seperti itu. Setelah itu yang terakhir mengenai keparahan kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan, yaitu Poverty Severity Index atau P2, digunakan untuk menghitung ketidakmerataan pendapatan di antara penduduk miskin. Metode yang digunakan adalah dengan memberikan pemberat. Dalam hal ini, pemberat adalah pengkuadratan pada rasio Z min YI per Z atau alfa sama dengan 2. Dan metode yang digunakan adalah dengan memberikan pemberat dari seluruh gap kemiskinan. Pemberat yang digunakan merupakan proporsi dari poverty gap atau P1 itu sendiri. Maka karena di sini alfanya adalah 2, maka indeks poverty severity index ini juga dinamakan sebagai P2, seperti itu. Kemudian untuk metode penelitiannya, yang pertama-tama kita harus membahas dulu terkait keterbatasan peneliti. Untuk menyusun makalah ini, peneliti tidak bisa mendapatkan data mentah ataupun data primer, maka data yang digunakan adalah data sekunder dari BPS Kalimantan Selatan. Adapun sumber literatur yang diambil sebagai bahan rujukan dan pembanding adalah yang utama dari BPS Kalimantan Selatan dan juga situs-situs pemerintahan daerah lainnya dan beberapa jurnal terpublikasi. Adapun metode literatur review adalah metode yang digunakan untuk menyusun makalah ini, yakni merupakan proses sistematis untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan sintesis dari karya peneliti atau praktisi yang sudah ada sebelumnya. Dan bentuk penelitian dari literatur review method ini adalah narrative review, yang mana penyusun akan membentuk sintesis objektif dari sumber-sumber literatur yang tersedia. Oke, sekarang kita akan masuk ke jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan sebagai bagian dari hasil. Yang pertama, grafik pertama menunjukkan jumlah penduduk miskin Provinsi Kalimantan Selatan selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2016 sampai tahun 2020. Dari grafik ini bersumber dari BPS Kalimantan Selatan dan dapat kita lihat bahwa justru terjadi penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan, dan justru pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan berada pada jumlah tersedikit atau terendah selama 5 tahun terakhir. Jadi walaupun di awal-awal COVID-19 sempat terjadi penambahan jumlah penduduk miskin, namun pada akhir tahun 2020
pemerintah Kalimantan Selatan berhasil menurunkan atau mengentaskan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan dengan presentasi penduduk kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan atau Headcount Index atau PR0 Index, yaitu sebagai berikut, yakni pada tahun 2020 tetap pada posisi terendah dengan indeks 4,38. Kemudian selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan kedalaman kemiskinan di Kalimantan Selatan. Pada grafik kedua, indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan sebenarnya angka yang cukup stabil dengan varians yang tidak begitu jauh atau besar, karena dapat dilihat bahwa indeks yang terendah berada di 0,69 pada tahun 2018, sementara yang tertinggi berada di 0,73 pada tahun 2017. Jika kita mengambil rata-ratanya, maka kurang lebih indeks kedalaman kemiskinan berada pada sekitar 0,71. Namun, jika kita melihat pada tahun 2020, tidak ada peningkatan indeks kemiskinan jika dibandingkan dari tahun 2019, yakni berada pada tingkat 0,7. Yang mana arti dari indeks ini adalah terdapat 70% tingkat kedalaman kemiskinan atau perbedaan antara pendapatan penduduk miskin di Kalimantan Selatan dengan garis kemiskinannya. Jadi terdapat selisih antara garis kemiskinan dengan penduduk termiskin di Kalimantan Selatan, yakni sebesar 70%, seperti itu. Kemudian grafik yang ketiga mengenai kedalaman kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, mungkin ini dapat terlihat lebih jelas jika diproyeksikan dengan angka atau pendapatan per bulannya. Jadi yang garis atau grafik berwarna biru ini merupakan garis kemiskinan, sementara grafik yang berwarna orange ini merupakan grafik dari pendapatan penduduk termiskin di Kalimantan Selatan, dan gap di antaranya, posisi di antaranya menunjukkan kedalaman kemiskinan. Dan dapat dilihat bahwa kedalaman kemiskinannya cukup besar. Bayangkan saja bahwa masih ada penduduk di Kalimantan Selatan yang per bulannya hanya mendapatkan gaji sekitar mungkin 150.000 dan tidak sampai 200.000. Padahal garis kemiskinannya sendiri sudah cukup rendah, yakni sekitar 500.000. Oleh karena itu, sebenarnya tingkat kedalaman kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan bisa dikategorikan tinggi jika kita bandingkan dengan indeks kedalaman kemiskinan di Asia, yaitu 0,2, ataupun indeks kedalaman kemiskinan di Indonesia, yaitu 0,3, seperti itu. Dan hasil yang terakhir mengenai keparahan kemiskinan di Kalimantan Selatan, adapun tingkat keparahan kemiskinan berdasarkan data BPS, ini dihitung dengan FGT Index, bukan dengan SENI Index, dan dapat dilihat sebagai tabel berikut, bahwa tingkat keparahan kemiskinan atau indeks P2 dari tahun ke tahun seperti ini dan cenderung konstan, yaitu berada di angka 0,16. Indeks keparahan kemiskinan ini menunjukkan bahwa distribusi ataupun sebaran pendapatan di antara penduduk miskin itu sendiri seperti apa. Dan dari indeks 0,16 ini kita akan melihat bahwa distribusi pendapatan di antara penduduk miskin yang berada di Kalimantan sendiri itu tidak terlalu besar kesenjangannya, yaitu hanya sekitar 16% atau 0,16. Seperti itu. Yang terakhir, terdapat kesimpulan. Yang pertama, pada tahun 2020, Kalimantan Selatan berhasil mengurangi kemiskinan sehingga populasi dari penduduk miskin hanya 187.874 jiwa, dan bahkan ini merupakan yang terendah dari 5 tahun terakhir, dengan indeks populasi miskinnya berada di 4,38. Yang kedua, tidak terjadi pendalaman poverty gap atau kedalaman kemiskinan, yakni bertahan pada angka 0,7. Akan tetapi rasio ini dapat dikategorikan dalam
dapat dikategorikan cukup dalam dan dalam jika dibandingkan dengan tingkat kedalaman kemiskinan di Asia, yaitu 0,7, ataupun tingkat kedalaman kemiskinan di Indonesia sendiri, yaitu 0,3. Adapun FGT Index atau yang dimaksud di sini adalah tingkat keparahan kemiskinan menunjukkan angka yang stabil selama 5 tahun terakhir, yakni 0,16, yang artinya kesenjangan pendapatan di antara penduduk miskin itu sendiri dangkal dan relatif konstan seperti itu. Ini merupakan daftar pustaka. Dan yang terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.